Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama yang harus selalu kita hayati, yaitu nikmat iman dan Islam. Tidak semua orang merasakan nikmat yang sama, dan yang merasakan nikmatnya tidak semuanya mampu mempertahankannya selamanya. Kita juga bersyukur atas nikmat ukhuwah karena iman dan Islam tadi, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita malam hari ini. Ini kesempatan pertama saya ya berkumpul bersama teman-teman di teras dakwah. Sebenarnya sebelumnya udah sering berupaya diagendakan, tapi alhamdulillah baru terwujud sekarang. Khawatifillah teman-teman, tentunya sudah tahu apa yang kita bicarakan sekarang. Saya tadi ngelihat baliho yang judulnya sangat bombastis ya, melawan serangan pemikiran di akhir zaman. Ya, sebenarnya serangan pemikiran itu terjadi di mana-mana dan kapan saja. Jadi sebenarnya bukan akhir zaman saja gitu ya. Hanya saja banyak orang yang sudah menganggap sekarang ini akhir zaman sudah dekat. Ya bukan menganggap, karena Rasulullah SAW mengatakan akhir zaman itu memang sudah dekat. 14 abad yang lalu saja sudah dekat ya. Apalagi sekarang yang makin dekat, bukan makin jauh ya. Tapi kita akan fokus pada yang namanya, kalau kita bicara serangan pemikiran, tentu kita akan fokus pada fenomena yang namanya ghazul fikri, perang pemikiran. Kalau saya menjelaskan perang pemikiran, saya pasti mulai dari dua kata itu. Pertama ghazwah, kedua fikrah. Ghazwah itu artinya perang. Enggak cukup rasanya saya mengingatkan pada teman-teman bahwa kalau kita bicara ghazul fikri, kalau kita bicara perang pemikiran, kita harus ingat juga apa itu perang. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ada kata-kata tertentu yang terlalu sering kita ucapkan sehingga kita nggak ngerti lagi maknanya apa. Bukan nggak ngerti, nggak inget. Misalnya kita lihat video penderitaan saudara-saudara kita di Suriah, di Myanmar, di Palestina misalnya gitu ya. Lalu apa? Di komentar di Facebook atau di mana gitu ya, komentar kita adalah saya hanya bisa menangis. Nangis nggak? Enggak. Saya hanya bisa berdoa. Berdoa nggak? Mengatakan saya hanya bisa berdoa itu bukan berdoa. Antum harus paham itu. Ya, jangan kita jadi seperti manusia maya. Dunia maya ini menciptakan manusia maya. Dunia maya itu lawannya dunia nyata. Maya itu palsu. Mohon maaf kalau ada yang namanya maya ya. Maya itu palsu. Kalau kita terlalu lama hidup di sana, kita jadi manusia palsu. Ada orang kena musibah, satu orang ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, habis itu semua kopas. Ya. Dengan copy paste tulisan doa itu berdoa nggak? Enggak. Udah gitu yang kita tulis gitu ya, itu pun bukan doa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan bukan mendoakan orang yang dapat musibah kan? Mengingatkan pada diri kita sendiri. Semuanya adalah milik Allah, kan kembali pada Allah. Doanya yang mana ya? Doanya itu harusnya Allahumma firlahu dan seterusnya. Allahumma firlaha dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita ini ada kata-kata tertentu yang terlalu sering kita ucapkan sehingga nggak ada harganya lagi gitu, nggak ada nilainya, sudah taken for granted ya. Kalau ada kalimat begini kita harus jawab begitu, itu respon standar. Demikian juga kalau kita bilang perang pemikiran, tiba-tiba banyak orang tidak berpikir kita dalam keadaan perang. Saya nanya ke banyak aktivis dakwah, saya tanya apa yang antum pikirkan ketika saya mengatakan ghazul fikri. Jawaban mereka teori konspirasi. Apa itu teori konspirasi? Islam diserang dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Apakah itu realita perang? Kalau antum menganggap realita perang adalah kita diserang, ya kita mati aja udah. Perang itu adalah kita diserang dan kita menyerang balik. Kenapa pahamnya cuma setengah? Karena kita nggak pernah nyerang balik, akhirnya kita mati pelan-pelan, habis kita. Kita bicara perang, tapi nggak ada sense of urgency, nggak ada perasaan bahwa ini urgent. Perang itu urgent. Kalau bicara perang tuh nggak bisa dengan orang yang mentalnya ya yang penting saya selamat sendiri. Nggak ada orang selamat sendiri, nggak ada.
Ya. Kalau mau selamat, selamat bareng-bareng. Nggak ada selamat sendiri. Ya nggak apa-apa di lingkungan saya ada minum-minuman keras, yang penting saya enggak, anak saya enggak. Sampai kapan anak Anda nggak minum minuman keras? Ya kan saya ajarin agama dengan benar di rumah. Emang anaknya Nabi Nuh alaihissalam nggak diajarin dengan benar di rumah? Ya. Kita nggak bisa mewariskan tauhid pada anak kita, sebagaimana orang juga nggak bisa mewariskan kemusyrikan pada anaknya. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam bikin berhala, anaknya ya lain urusan. Jadi kita nggak bisa kita bicara perang pemikiran, tapi kita nggak ada sense bahwa ini gawat gitu. Ini gawat. Makanya saya membahas Ghazul Fikri, tapi biasanya kalau di pengajian ibu-ibu ya, saya selalu mengatakan ibu-ibu mohon maaf kalau pengajian ibu-ibu biasanya pulang dalam keadaan tenang, tentram, dapat pencerahan. Kalau bahas Ghazul Fikri, ibu-ibu insya Allah akan pulang dalam keadaan resah, gelisah, panik. Karena memang seharusnya begitu. Kalau perang kita tenang-tenang aja ya habis kita dibom. Ya. Memang kita pulang bukan dalam berarti panik, takutan ya. Tapi kita ngerti bahwa ini gawat. Bicara perang itu gawat. Kita tuh diserang. Dan sekarang pertanyaannya kita mau nyerang balik apa enggak? Dulu di awal Orde Baru, Buya Hamka cerita ada kongres antar umat beragama di Indonesia. Ini prakarsanya Presiden Soeharto. Presiden Soeharto minta diadakan kongres antar umat beragama. Usulan beliau ada dua. Pertama, coba usulan Presiden Soeharto adalah coba dibangun komisi antar umat beragama, komisi kerjasama antar umat beragama, apapun namanya itu ya. Ya intinya komisi untuk kerjasama lah, untuk dialog dan seterusnya. Yang kedua, Presiden Soeharto minta supaya disepakati bahwa umat beragama tidak boleh mengajak orang lain yang sudah beragama untuk masuk ke agama dia. Jadi kalau orang lain sudah beragama jangan diajak masuk ke agama kita, biarkan. Kalau dia sendiri yang pengen itu lain soal. Kalau dia nanya-nanya tentang agama kita, tertarik ya silakan. Tapi kita nggak perlu ngajak. Yang boleh diajak adalah yang aliran kepercayaan, karena itu belum beragama namanya. Ya. Nah, yang menarik adalah waktu itu ada pemuka-pemuka agama dari 5 agama resmi di Indonesia. Dulu belum 6, sekarang udah 6 ya. Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha. Belum ada Konghucu. Yang menarik adalah 2 poin dari Presiden Soeharto langsung diterima secara aklamasi, kecuali poin kedua. Dan poin kedua ini ditolak oleh kelompok para pemuka agama Katolik dan Protestan. Alasannya apa? Alasannya sederhana dan dinyatakan dengan terus terang bahwa misionarisme adalah tugas setiap orang Kristen. Lalu kemudian orang bilang ini kongresnya gagal karena yang sepakat cuma poin 1 saja, bikin komisi antar umat beragama. Ya itu mah gampang lah. Tapi poin kedua nggak disepakati. Apa kata Buya Hamka? Ini nggak gagal, ini sangat berhasil. Kenapa? Karena akhirnya saudara-saudara kita yang Kristen bisa mengungkapkan maunya apa. Mereka mau mengkristen kita. Karena pertanyaannya, kita mau apa? Inilah realita perang. Musuh mau bunuh kita. Sekarang pertanyaannya, ente mau ngapain? Kita doakan saja Ustaz. Itu bagian dari Ghazul Fikri. Salah satu Ghazul Fikri yang paling berbahaya adalah pernyataan statement bahwa Rasulullah itu selalu mendoakan orang yang menyakiti beliau. Rasulullah mendoakan orang yang mencaci maki, menyakiti, menghina. Itu Ghazul Fikri. Kenapa? Nah, saya tanya, kapan Rasulullah mendoakan kebaikan bagi orang yang mencelakai beliau? Pernah nggak? Pernah nggak Rasulullah mendoakan kebaikan pada orang yang kayak begitu? Pernah. Tapi kapan? Di Taif. Satu kejadian dari 23 tahun kenabian jadi dalil. Logis nggak? Apakah Rasulullah selalu mendoakan kebaikan buat orang yang mencelakai beliau? Enggak. Baca dong Sirah Nabawiyah. Yang terkenal di Indonesia Sirah Nabawiyahnya Rahilul Maktum, Syekh Mubarak Furi. Baca. Rasulullah pernah sholat di Masjidil Haram, lagi sujud, tiba-tiba ditumpahin isi perut unta, kotoran unta. Pertanyaannya, setelah beliau selesai sholat, apakah beliau angkat tangan, ya Allah berilah hidayah pada orang yang numpahin kotoran di punggung saya? Enggak. Orang-orang yang menyuruh membayar orang untuk numpahin isi perut unta itu adalah Abu Jahal dan kawan-kawan.
Mereka lagi nongkrong di salah satu pojokan Masjidil Haram. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Selesai sholat, Rasulullah berdiri, maju ke depan Ka'bah, lebih mendekat, berdoa dengan suara keras. Dan pada saat itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendengar doanya. Disebut 7 orang Quraisy yang paling jahat, bukan yang kelas terinya ya, kelas kakapnya. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, yang level-level begitulah. Didoakan supaya mereka dapat azab. Dan Abu Jahal di pojokan sana mendengar bahwa Rasulullah mendoakan dia dapat azab. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengakhiri kesaksian beliau dengan mengatakan, semua nama yang Rasulullah sebut mati di sumur Badar. Nggak ada yang selamat melebihi perang Badar. Rasulullah nggak hanya berdoa yang baik-baik saja. Kalau levelnya Abu Jahal, levelnya Umayyah bin Khalaf itu yang nyiksa Bilal, mantan majikan Bilal radhiyallahu anhu. Sadis banget kan? Orang diikat di pasir panas, ditimpa dengan batu, disiksa, disuruh algojonya mukulin Bilal sampai algojonya yang kecapean, sampai algojonya yang ngelobi Bilal, lah kamu nurut aja deh, saya udah capek mukulin kamu. Sesadis itu Umayyah bin Khalaf. Nah, kepada orang yang kayak begitu, bagaimana sikap Rasulullah? Doakan dapat azab. Sekarang kalau kita lihat Palestina digini-giniin sama Donald Trump, Suriah digini-gituin sama Bashar Assad, terus antum masih doain dia dapat hidayah, keliru, salah. Doa dapat hidayah itu pada saudara kita yang lagi terjerumus. Dia pada dasarnya baik, terjerumus maksiat cuma 1 biji, jangan dia diungkap aibnya, diamin aja. Diamin, doain, nasihatin, diam-diam. Tapi kalau levelnya Bashar Assad lain urusan. Lain. Yang dapat kesempatan pergi umroh lagi tawaf, ya doa dong. Ada 7 putaran lagi tawaf, 1 putaran pun nggak ada yang kita kasih kepada musuh-musuh Islam. Keterlaluan. Antum lagi di depan Ka'bah dapat kesempatan sekali seumur hidup, kita nggak tahu apa ada kesempatan lagi apa enggak. Nggak ada satupun kalimat kita doain, ya musuh-musuh ini jatuhkan saja, jatuhkan aja. Ya Allah, hancurkan mereka, pecah belah mereka. Ya. Ini dalil-dalil yang nggak beres kayak begini, dalil yang nggak sesuai konteks, itu bagian dari Ghazul Fikri. Gara-gara itu kita nggak ngerti bahwa doa itu bisa untuk menyerang kan. Tiba-tiba ada lagi dalil, Nabi Musa alaihissalam disuruh bicara baik-baik sama Fir'aun. Betul, perintah pertamanya begitu. Bagaimana di surat Yunus ayat 88 ya, apa doanya Nabi Musa alaihissalam untuk Fir'aun ya, cabutlah harta darinya dan tutuplah pintu hidayah baginya sampai dia sakratul maut. Maka memang Fir'aun gak bisa beriman sampai ombak di atas kepala. Ya, Firaun nggak selalu, Nabi Musa alaihissalam nggak selalu bicara baik-baik pada Firaun. Ada saatnya ketika dia sudah terlalu keterlaluan, nggak bisa dia apain, ya memang harus azab yang bertindak. Ya. Sekarang kita lemah, umat Muslim lemah karena kita dicekokin cerita bahwa kamu ini lemah, kamu ini nggak boleh melawan. Kalau melawan kamu nggak Islami, kamu nggak sejuk melulu. Agama kita lahir di Arab, gak ada sejuk-sejuknya. Madinah sedingin sih gitu ya. Taif sejuk lah gitu. Mekah sih enggak gitu. Sejuk melulu ngomongnya. Ya. Enggak selalu kita sejuk. Rasulullah selalu memaafkan, enggak selalu memaafkan. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah dalam perjalanan pulang dari Badar ke Madinah, dalam perjalanan pulang Rasulullah menyadari ada satu penjahat kelas kakap di tengah kumpulan tawanan ya ditawan, tapi ternyata ada satu penjahat yang nggak bisa diapa-apain, akhirnya dieksekusi di jalan. Ya, memang kelas penjahat itu beda-beda, jangan semuanya kita samakan. Jangan orang sudah bunuh ribuan orang kita anggap sama dengan pencuri jemuran, lain urusan. Pencuri jemuran kita nasehatin aja, kalau perlu kita sedekahkan, kita sedekahi. Ya, kita bantu supaya nggak mencuri lagi. Oh ya, iklan dulu sedikit. Ya, buat teman-teman yang ada di depan sini, diharapkan untuk merapatkan ya ke depan. Iya, karena di belakang tuh sampai ke jalan-jalan soalnya. Ya, kasihan ya, silakan belakang. dirapat. Biar yang belakang bisa kebagian di tikar.
Yang belakang boleh maju ke depan, Mas. Mbak-mbaknya juga kalau ngerasa kurang silakan dirapatkan aja ke depan. Ya. Ya, silakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah? Belum? Ya, silakan duduk. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan Ustaz, lanjut. Ya, kita kembali pada pembahasan, baru bahas gozwahnya doang nih. Bahwa ini realitanya realita perang. Kita diperangi. Namanya diperangi itu kalau Anda diam, Anda mati konyol. Bukan perang namanya, pembantaian. Jadi jangan heran kalau sekarang umat muslim kayak apa gitu ya, kita dikerubutin seperti apa. Memang mungkin barangkali karena kita nggak melawan. Dan begitu kita melawan, kita sanggup. Lihat kemarin di ILC kan, kalau kita melawan kita sanggup. Kalau kita melawan kita sanggup. Saya nggak kaget sama sekali melihat orang-orang yang kayak harimau di Facebook begitu ketemu kayak kucing baru lahir, miu miu, ngerti lah. Emang begitulah efek dunia maya. Antum semua boleh bermain di dunia maya, tapi jangan sampai terpengaruh kayak begitu ya. Kita ini manusia dunia nyata. Jangan sampai dunia maya galaknya kayak apa, dunia nyata diem gitu. Ya, jadi diri sendiri aja lah, jadi normal aja lah, jadi wajar saja lah, jangan jadi yang aneh-aneh, natural saja lah. Di dunia maya kayak dunia nyata begini, dunia maya begitu juga, nggak akan berubah harusnya. Ya, nggak heran, karena saya juga mengalami dulu tahun 2012 ketika IT Indonesia Tanpa Jil baru didirikan, saya dipaksa untuk berdebat di Hard Rock FM. Saya baru lulus S2, lawan saya sudah doktor, dikabarkan doktor tafsir Quran, Abdul Moksid Ghazali, lulusan S3 tafsir Quran UIN Jakarta. Antum kira saya nggak takut? Keringet dingin cuy, keringet dingin. Pas mau berangkat ada berita lagi, nggak jadi. Jadinya siapa? Lutfi Asyokani, dokter juga, keringet dingin. Sampai sana dua-duanya batal, nggak berani datang. Baru saya sadar, oh begitu ya, gitu ya. Ya, keberanian itu hal yang lain, nggak ada urusannya sama gelar. Dan waktu itu kru Hard Rock FM curhat sama kita, ya curhat. Kami ngundang udah dari jauh-jauh hari, tiba-tiba H-1 Abdul Moksid Ghazali ngebatalin. Kecewa kita cari yang lain, Ulil kita ajak nggak mau, Guntur Romli kita ajak nggak berani, segala macam. Akhirnya Lutfi Asyokani mau, Lutfi Asyokani H-1 jam ngebatalin. Udah gitu sebelum ngebatalin, nelpon dulu lagi berkali-kali Hard Rock FM. Nih aman nggak? Udah tiap lantai adalah satpam. Dia kira kita mau gebukin dia. Makanya waktu itu teman-teman ITJ yang ada beberapa teman ITJ yang datang nemenin saya ke Hard Rock FM. Ya, setelah selesai acara, akhirnya saya ngobrol berdua sama Panji Pragiwaksono. Itu teman saya waktu kuliah, teman main basket doang sih, tapi gitu ya, kita kenalnya di lapangan basket aja ya. Dia juga nggak inget sama saya, tapi begitu ketemu lihat mukanya gitu ya. Lalu lagi gitu kan ya, setelah selesai itu akhirnya yang tadinya disuruh debat akhirnya jadi wawancara kan, karena yang datang cuma saya doang. Akhirnya kita foto-foto dengan pose cibi-cibi. Saya ingin ngasih lihat bahwa kami ini nggak kayak gitu. Kenapa mereka selalu menganggap kita ini radikal? Ini fenomena menarik. Ciri khas orang munafik dalam awal surat Al-Baqarah adalah yukhadi'unallaha walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum. Mereka berusaha menipu Allah dan orang beriman, pada akhirnya mereka menipu diri mereka sendiri. Terlalu sering mereka ini mengatakan mereka ini orang radikal. Akhirnya mereka sendiri yang mengira kita beneran radikal. Mereka sendiri yang panik mau ketemu kita. Terlalu sering berbohong, kebohongan itu masuk ke otak mereka. Takut mereka mau ketemu kita, takut dipukulin. Nggak ada yang punya niat kayak begitu. Ya, jadi mereka terlalu sering mengecap kita radikal sehingga mereka akhirnya percaya sendiri sama kebohongan mereka. Mereka udah nggak tahu mana yang benar, mana yang asli, mana yang benar, mana yang bohong. Ya, tapi memang begitu. Nggak heran. Ya. Tapi sekali lagi, barangkali kita susah menang dalam peperangan ini sekali lagi bukan karena kita ditakdirkan kalah,
Bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita didoktrin untuk tidak menyerang balik. Kita ini nggak boleh nyerang balik, padahal diserang mulu. Ya, dihabisin mulu, dibikin kartun lagi. Kalau mau nolong, jangan nanya agamanya apa. Ya Allah, selama ini yang nolong selalu aktivis Islam. Memang siapa sih? Memang relawan-relawan itu ada aktivis liberal gitu? Nggak ada. Orang liberal mah diskusi aja bisanya. Nggak ada, mereka turun ke lapangan nggak ada. Ya. Nggak ada. Saya malam saya dari aktivis misalnya dari relawan gitu ya, saya dari aktivis front Marxis, nggak ada penggemar Karl Marx itu ngomongnya rakyat ngurusin, nggak. Kenapa? Karena Karl Marx juga begitu. Karl Marx itu bikin buku tentang ekonomi negara, dianya sendiri nggak pernah ngurus negara. Dia bilang proletar ngerebut kekuasaan di kaum borjuis, dia sendiri orang proletar yang gaya hidupnya kayak borjuis. Dia nggak pernah nyari duit itu kerjanya Friedrich Engels kan, temannya dia. Ya, dia tinggal makan nulis, apa yang dia tulis dia nggak pernah kerjain. Ya. Oleh karena itu ikhwatilah, ya, antum semua harus ingat bahwa kita ini nggak lemah. Terus mati semua. Nah, terjawab ya. Nggak apa-apa. Jangan dimarahin ya. Namanya bocah. Ini gara-gara saya ngomongin Ghazwah jadi pada begini semua nih. Siapa? Wah. Ya jangan ya. Ini kasihan juga ya. Iklan. Ya. Ini realitanya perang nih, wah. Kita diperangi, dan karena itu kita harus persiapkan segala kemampuan kita. Yang namanya perang itu adalah konfrontasi yang terencana. Kata kuncinya terencana. Bedanya perang sama tawuran tuh nggak terencana. Ya mungkin ada orang bawa senjata dari rumah, tapi kalau nggak ketemu ya sudah kan. Ya misalnya dia bawa senjata, entar kalau ketemu sama anak SMA sana, gua gibeng, gua seret. Nah, tapi kalau nggak ketemu ya udah pulang aja. Itulah tawuran. Kalau perang, kita menyerang ke markas musuh, nyampe sana tiba-tiba kosong, terus kita tenang? Enggak, pasti kita stres. Apa rencana mereka? Apa rencana mereka? Kok bisa kota yang kita serang kosong? Kan begitu kan? Maka dicari musuhnya lari kemana? Nggak mungkin mereka diem. Ya. Perang itu konfrontasi terencana. Kata kuncinya adalah selain konfrontasi adalah terencana. Mungkin inilah penyebab kita juga kalah dari musuh kita selama ini. Karena mereka punya rencana, kita enggak. Apa rencana kita? Sudahkah dakwah kita terencana dengan baik? Atau jangan-jangan lembaga dakwah banyak berfungsi sebagai I.O. I.O. itu ngadain acara, nggak perlu alasan, yang penting tradisinya acaranya begini, bahas ini, tahunannya begitu, ini acara tahunan, materinya gitu aja terus. Ghazwul Fikri nggak bisa begitu. Ghazwul Fikri itu harus update, karena ini serangan pemikiran. Gagal satu serangan, mereka akan cari serangan lain. Kita harus update. Saya misalnya sering cerita kepada teman-teman, nanti bulan Februari ada bahasan yang seru lagi tentang Valentine's Day. Saya aja belum apa-apa udah ada yang minta tuh isi kajian tentang Valentine's Day. Tentang Valentine's Day, biasanya kalau orang suruh mengkaji masalah Valentine's Day akan bilang, oh, ini adalah tradisinya Kristen, oleh karena itu orang Islam jangan ikuti. Betul, backgroundnya dulu begitu. Tapi pahamilah bahwa kenyataannya sekarang orang Kristen pun gak merayakan Valentine's Day. Saya nanya ke teman-teman saya yang aktivis gereja, menurut kamu Valentine's Day gimana? Wah, Valentine's Day itu amoral, nggak baik. Sama kayak kita. Ya, kita harus update masalah sebenarnya apa. Karena kalau kita salah merumuskan masalah, kita ngomong apa, masalahnya nggak selesai. Valentine's Day itu sekarang bukan masalah agama, ikhwatifillah. Ini masalah industri. Kenapa Valentine's Day itu terus digembar-gemborkan? Ya, karena di sekitar hari Valentine's Day itu ya ada beberapa produk yang laku keras, dari coklat, bunga, kartu, itu yang kecil-kecil ya. Yang parah adalah kondom dan hotel. Grafiknya begini pas hari Valentine's Day
Ya, jadi kita harus tahu. Nah, kondom seberapa signifikannya sih? Jangan salah. Dulu di Indonesia ada Pekan Kondom Nasional yang mempromosikannya Kementerian Kesehatan. Tadinya maunya 7 hari, begitu 2 hari orang ngamuk semua. Ngamuk, saya baca ceritanya dibagi-bagi di kampus UGM, di depan kampus UGM. Kalau di Jakarta di Cilandak Town Square, ya, ditaruh kondom namanya anak perempuan yang ngambil, bayangin. Ya. Setelah 2 hari diprotes orang, apa kata pemerintah? Oh, ini bukan agenda pemerintah, ini agenda dari salah satu produsen kondom. Jadi ini agenda disponsori oleh, ya. Nanti harus ngerti masalah-masalah kayak begini supaya kita tahu yang mulai tembak yang mana gitu. Ya, untuk sebagai background bolehlah background cerita dulu Valentine's Day ini berasal dari mana, siapa Saint Valentine, that's fine. Ya, tapi antum harus tahu perkembangan sekarang. It's not about religion at all. Ya, bahkan orang Kristen sendiri menganggap ini bermasalah. Ya, namanya perang sekali lagi adalah konfrontasi terencana. Mungkin kita nggak bisa menghadapi musuh-musuh kita bukan karena kita lemah, bukan karena kita bodoh, bukan karena kita nggak mampu. Pertama mungkin karena kita didoktrin tidak melawan. Kedua mungkin kita nggak punya rencana. If you fail to plan, then you are planning to fail. Anda gagal bikin rencana, maka Anda merencanakan untuk gagal. Dakwah nggak bisa nggak punya rencana. Dakwah tuh harus banyak diskusi. Umat kita kondisinya sekarang gimana? Jangan pakai cara-cara lama terus. Cara-cara lama itu bagus buat background, buat kekayaan khasanah kita. Ya. Jadi kita nggak bisa selamanya menggunakan cara yang sama barangkali. Ya. Ini saya kasih contoh. Saya pernah disuruh ngisi kajian tentang cinta. Ya, tentang cinta, pesertanya anak SMA. Ya, ngeri kan? Tapi emang itu perlu. Ya. Waktu itu ada di belakang layar tuh ada diskusi lah, gimana caranya kita mencegah anak-anak adik-adik kita SMA dari pergaulan bebas, gimana caranya ya? Mereka ini dikasih tahu larangannya halal haram udah nggak ngaruh. Ya saya bilang ya milenial generasi milenial itu hidupnya penuh dengan internet, ya nggak? Mereka ini dapat informasi dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu doktrinasi nggak bisa berhasil. Nggak bisa kita larang-larang. Kenapa? Karena yang mengatakan larangan itu salah itu juga banyak. Kamu jangan berzina ya, iya. Tapi di dunia internet yang mengatakan zina itu enak ada 1000 orang. Repot. Kita bila aja mengatakan tutup aurat ya, iya. Tapi selebgram yang ngebuka aurat itu lebih banyak. Oleh karena itu milenial bingung. Dia nggak bisa dilarang-larang, nggak bisa dikasih dalil. Caranya sekarang adalah tundukkan rasio mereka. Ketika ngisi kajian saya cerita, walaupun di sini ada ikhwannya, tapi saya lebih banyak bicara pada akhwatnya. Saya bilang, ya, akhwat yang harus menjaga diri, harus menjaga dari fitnah terutama. Ya, saya cerita, namanya laki-laki pasti mikirnya ke depan. Laki-laki itu mikirnya ke depan. Dia baru langkah pertama, pikirannya udah langkah ketiga. Itu laki-laki. Ya, oleh karena itu kalau ada laki-laki punya pacaran, ya, udah sekian lama pacaran, terus ditanya, kira-kira gimana? Udah ada rencana selanjutnya belum? Lalu laki-laki itu akan jawab, ya kita lihat saja kemana hubungan ini mengarah. Itu bohong. Laki-laki sekali lagi kakinya baru langkah pertama, pikirannya pasti lagi langkah ketiga. Maka saya cerita kepada para akhwat itu, kalau laki-laki sudah duduk berdua bersama Anda, pasti pikirannya sudah duduk berdua di tempat gelap. Kalau dia sudah duduk berdua di tempat gelap, pikirannya sudah ada yang dipegang. Kalau tangan sudah dipegang, pasti dia pikirannya sudah megang yang lain. Itu sudah pasti. Ya. Emang harus dijawab rasionya. Milenial ini harus kasih alasan. Ya, inilah zaman yang lain. Anda membantu memakai pendekatan apa? Wala taqrabuz zina. Dalilnya benar, tapi nggak kena. Antum harus jelaskan kenapa zina itu bukan dilarang, tapi dilarang mendekati. Kenapa? Karena laki-laki begitu, kalau sudah mendekati, pikirannya udah ke langkah berikutnya. Dan setelah kajian itu, tiba-tiba besoknya ada beberapa pembina rohis yang akhwat pada ngasih kabar ke saya, Kang Akmal, alhamdulillah berhasil kajiannya kemarin. Tahu dari mana berhasil? Binaan saya 4 orang mutusin pacarnya. Yes. Ya.
Jadi apa? Berarti kena gitu ya. Berarti kena. Emang harus diajarin cara berpikirnya. Ya. Kalau dulu orang bisa dikasih dalil, kenapa? Karena info yang masuk ke dia tuh nggak banyak gitu. Dulu dikasih tahu sama guru ini salah, di info dia segitu aja. Dia nonton TV, TV-nya juga ngajarin yang bener. Zaman saya kecil dulu kan nggak ada sinetron-sinetron yang peluk-pelukan segala macam, nggak ada. Isinya keluarga cemara, baik-baik semua kan. Unyil, Ria Jenaka. Ya. Jadi kalau di sekolah diajari moral yang baik, guru ngajarin moral yang baik, selamat udah. Dulu mah begitu. Sekarang guru ngajarin yang baik-baik, orang tua ngajarin yang baik-baik, internet ngancurin, nonton TV ngancurin, selebriti ngancurin, hancur. Ya, memang sekarang pendekatannya beda. Ya, jadi sekali lagi Ghazouul Fikri ini harus punya rencana, Kita mau ngapain? Gimana caranya? Harus diskusi. Ntar pas sesi tanya jawab jangan nanya gimana caranya Ustaz. Itu bukan sesuatu yang bisa kita pecahkan dalam sebentar. Ya, masalah antum di LDK di mana itu masalahnya beda-beda. Ya, emang harus kita diskusikan sendiri-sendiri. Sama ghazwah, perang. Kedua, fikroh, pemikiran. Kenapa manusia ini perangnya perang pemikiran? Karena manusia ini beda dengan spesies lain nih, wah. Ya. Kalau binatang, namanya binatang, itu disetir oleh insting, bukan oleh pikiran, bukan oleh akal. Ya, binatang tuh nggak punya akal, binatang tuh punyanya insting. Kalau induk binatang ngasih makan anaknya, itu bukan karena sayang, tapi karena insting. Emang diperintahkan begitu. Induk binatang mempertaruhkan nyawanya buat anaknya, itu insting. Apa buktinya itu insting? Buktinya semua pembelaan itu akan berakhir pada usia tertentu, ya kan? Dia lindungi anaknya, tapi anaknya udah cukup umur, keluar dari sarang. Putus hubungan antara induk sama anak. Bukan masalah kasih sayang, insting. Tapi manusia dikendalikan oleh pikiran. Kalau dulu kita diasuh oleh orang tua kita, mungkin ada masanya kita ya harus mengasuh orang tua kita. Dan bagaimana Rasulullah menjelaskan itu? Pakai pemikiran. Ya, dikasih tahu. Kamu sudah berbuat ini, itu nggak bisa membayar satu sedotan saja air susu dari ibu kamu misalnya. Satu cara menggambarkan, cara menjelaskan. Ya. Boleh jadi kadang-kadang kita ada sifat orang tua kita yang kita nggak suka, kadang-kadang kita pengen ngebantah segala macam, tapi jangan lupa, ya, pikiran kita harus bisa kita tundukkan bahwa kita punya hutang budi yang nggak bisa kebalas. Binatang nggak ngerti itu. Jadi kalau ada yang bilang IQ binatang tinggi, IQ lumba-lumba tinggi, nggak akan kepikiran ke sana. Ya, gurita, lumba-lumba itu IQ-nya tinggi. Nih. Tapi dia ya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Lumba-lumba ya begitu. Nggak ada lumba-lumba yang kepikiran gue kan kalau ada manusia tenggelam gue tolongin terus nih ya. Gue mau manusia sama-sama pakai paru-paru. Kenapa gue nggak hidup di darat aja? Nggak ada lumba-lumba mikir kayak gitu, nggak ada. Tapi manusia dikasih paru-paru, pikirannya udah hidup di luar laut lah, pikirannya hidup di Mars lah, hidup di bulan lah, Star Wars lah. Itu kan hayalan yang binatang nggak ada gitu. Binatang nggak pernah berpikir sejauh itu. Monyet dari dulu makan pisang nggak pernah berubah jadi pisang rebus. Nggak pernah naik level, rebus aja gitu. Nggak naik. Dibakar aja gitu, nggak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Itulah binatang. Tapi manusia pusing kan kalau ngelihat resep masakan aneh-aneh banget. Siapa yang nemuin ini pertama kali? Siapa yang pertama kali lihat padi terus kepikiran gimana ngolahnya jadi beras? Kan rumit itu. Ya, ngambil gabahnya dulu, dia apain dulu, duduk, ya. Berasnya digini-giniin dulu, masukin di tanak dulu, jadi beras. Ya jadi nasi. Binatang nggak kepikiran, beras mah beras aja, makan aja.